Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salah satu fase yang dilewati oleh kita setelah kehidupan dunia adalah melewati jembatan Sirat Al-Mustaqim. Harapan setiap muslim adalah selamat dalam melintasi jembatan Sirat Al-Mustaqim tersebut. Pada hakikatnya sahabat beriman, Allah sudah menyediakan lampu untuk kita agar mampu melihat jalan di depannya. Namun lampu tersebut hanya mampu menemani seorang mukmin yang sejati. Lantas sahabat beriman, apa kunci untuk mendapatkan lampu agar kita bisa selamat dari jembatan maut itu? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah kunci agar selamat ketika melintasi jembatan Siratal Mustaqim, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, jembatan Siratal Mustaqim merupakan jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Siratal Mustaqim memiliki ketajaman setajam pedang, tapi melebihi tipisnya sehelai rambut. Karena itu jembatan ini dapat mematahkan siapa saja yang melewatinya. Belum lagi di atas jembatan terdapat besi-besi yang berasal dari api neraka yang akan mencengkram dan mencakar orang-orang yang dikehendakinya. Tak semua orang dapat berhasil melewati Siratal Mustaqim. Ada yang akan tergelincir jatuh ke dalam neraka. Dalam Al-Quran telah banyak digambarkan bahwa jembatan Siratal Mustaqim akan dilewati oleh setiap manusia kelak di akhirat. Semua manusia yang berdosa maupun yang beriman tanpa terkecuali akan melewati jembatan ini. Lantas bagaimana gambaran jembatan Siratal Mustaqim di akhirat sahabat beriman? Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan agar dapat melewati jembatan dengan aman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Fase melewati jembatan Siratal Mustaqim. Sebagaimana diketahui bersama, hari kiamat merupakan hari di mana harta, anak-anak, dan orang terdekat tak lagi berguna sedikit pun. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Al-Sya'ara ayat 88 sampai 89. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Quran Surat ayat 52. Bukan sekedar isapan jempol belaka, hari prahara yang paling ditakutkan ini benar-benar akan terjadi dan menjadi nyata. Di antara rangkaian peristiwa menegangkan yang akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan As-Sirat. Saking tegangnya melintasi jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika istri tercinta sang baginda ini tampak menangis terseduh-seduh. Saat ditanya oleh beliau, ia menjawab, "Aku menangis karena teringat pada neraka. Apakah pada hari kiamat kalian akan ingat kepada keluarga kalian?" Beliau menjawab, "Adapun dalam 3 tempat seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat di timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, di sebelah kiri atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan Al-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak." Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana tidak tegang sahabat beriman, satu persatu hamba diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam di atas kobaran neraka jahanam, bahkan lebih tipis dan lebih tajam daripada pedang. Pinggir-pinggirnya penuh
besi melengkung, duri dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas kecuali yang diselamatkan Allah. Karenanya para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Gambaran jembatan Shiratal Mustaqim. Gambaran tentang jembatan As-Sirat dan orang-orang yang melintas di atasnya dapat disimak secara seksama dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Melalui riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, artinya jembatan Al-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergelantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tidak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari, ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat, ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Lalu apa amalan yang bisa menyelamatkan kita sahabat beriman? Kunci selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim. Yang menentukan kelancaran dan keselamatan perjalanan seseorang di atas jembatan Sirat adalah amal dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengajarkan doa harian yang dapat memuluskan perjalanan seseorang di jembatan Sirat dengan selamat. Barang siapa membaca doa ini tiap-tiap sehabis sembahyang fardu, niscaya akan dimudahkan perjalanannya di atas Sirat Mustaqim. Lantas amalan apa sahabat beriman yang bisa memudahkan kita dalam melintasi jembatan Sirat Al-Mustaqim? Pertama adalah ia yang senang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tobat yang benar-benar tangguh, berusaha untuk tidak mengulang kembali kesalahannya. Taubatan nasuha terjadi menyebabkan seseorang memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan Sirat Al-Mustaqim. Hal tersebut Allah jelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Kedua adalah ia yang senang berjalan menuju masjid dalam kegelapan guna menunaikan sholat wajib. Cahaya yang sempurna saat hari kiamat adalah jaminan bagi siapa saja yang mengerjakan amalan tersebut. Dengan demikian, ia akan mudah dan selamat dalam melintasi jembatan Sirat Al-Mustaqim. Nabi bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah 773. Ketiga sahabat beriman adalah ia yang melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan yang ada. Yang demikian itu bisa mudah dan terlindungi dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya. Hadis riwayat Abu Daud 4239. Sudah siapkah kalian melakukannya sahabat beriman? Melihat gambaran tadi, mestinya kita semakin giat dalam beribadah dan mempersiapkan hari kiamat sebagaimana para ulama dan para sholihin terdahulu. Salah satunya Halaf ibnu Ayyub. Saking khusyuknya sholat sampai-sampai ia tak merasakan sakitnya disengat lalat kerbau. Walau darah mengalir dari tubuhnya, ia tetap khusyuk bermunajat kepada Allah. Ketika hal itu ditanyakan, ia bercerita, apakah akan merasakan rasa sakit itu?
orang yang sedang berada di hadapan Sang Maharaja yang Maha Berkuasa, sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya, dan jembatan Al-Sirat berada di bawah telapak kakinya. Demikian seperti yang dikisahkan oleh Al-Ghazali dalam Mukasyyafatul Qulub. Mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintasi jembatan As-Sirat, marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian? Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.